Apa kabar saudara? Semoga Anda sehat selalu dan tetap semangat. Saatnya Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya, Maulia Fitriani. Sejumlah berita Banten akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Tidak terima saudara dikeroyok, remaja 17 tahun di Serang mengamuk menggunakan sajam. Puluhan tahun belum direnovasi, bangunan SMP 2 Cimanuk rusak parah. Gipang, cemilan khas kota Cilegon tembus pasar ekspor. Seorang pemuda berinisial DS berusia 17 tahun warga Tirtayasa, Kabupaten Serang, ditangkap polisi setelah mengamuk secara membabi buta di tempat organ dangdut pesta pernikahan warga hingga melukai 3 penonton. Kepada polisi, pelaku mengakui perbuatannya karena sebelumnya saudara pelaku dikeroyok. Tak terima, pelaku akhirnya melampiaskan kemarahannya di depan orang banyak yang sedang asik menonton dangdut. Di bawah pengaruh alkohol, pelaku membabi buta menggunakan senjata tajam hingga melukai 3 penonton lainnya. Korban akhirnya melaporkan kejadiannya ke Mapores Serang. Tak kurang dari 2 jam, pelaku yang putus sekolah berhasil ditangkap Satreskrim Polres Serang. Walaupun diduga pelaku DS tersebut melakukan penganiayaan dengan cara membacokkan sajam sehingga mengenai 3 orang korban. Adapun kenapa pelaku ini melakukan penganiayaan, karena melihat temannya pelaku tersebut terjadi keributan, kemudian karena pelaku ini mabuk akibat minuman beralkohol sehingga dia membabi buta yang ada di sekitar TKP. Atas perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 351 dan Undang-Undang Darurat dengan hukuman 10 tahun penjara. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Seperti inilah kondisi sekolah SMP Negeri 2 Cimanuk yang berada di Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang. Bangunan yang berdiri sejak 2003 ini belum pernah diperbaiki. 4 ruang kelas rusak berat dan 3 kelas lainnya rusak ringan. Atap plafon rusak, genteng yang sudah berjatuhan, serta kayu penyangga bangunan yang sudah rapuh. Bahkan di salah satu ruang kelas sudah ditumbuhi tanaman liar layaknya kebun. Demi menjaga keselamatan siswa, 4 ruang kelas yang mengalami rusak parah sudah tidak digunakan lagi. Kondisi seperti ini membuat SMP Negeri 2 Cimanuk mengalami kekurangan kelas untuk menampung siswa yang ingin belajar di sekolah ini. Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Cimanuk berharap pemerintah daerah segera memperbaiki ruang kelas yang mengalami kerusakan sehingga para siswa bisa belajar dengan aman dan nyaman. Kelas ini rusaknya sih sebenarnya sudah sekitar 4 tahun ya Pak ya, rusak tidak kita gunakannya karena kondisinya untuk jaminan keselamatan siswanya. Jadi kita tidak gunakan, kita pindahkan ke yang lainnya demi keamanan dan kenyamanan siswa-siswi kita. Kalau untuk bangunan sudah berapa lama nih Bu? Kalau bangunan ini dari 2003, berarti sekitar 22 tahun Mas. 22 tahun ya. Itu ada berapa kelas Bu yang mengalami kerusakan Bu? Yang kerusakan berat ini ada 4 kelas, 1, 2, 3, 4. Oh, yang rusak berat tuh ya? Iya. Terkait kondisi tersebut, Wakil Bupati Pandeglang dalam waktu dekat akan mendatangi sekolah tersebut dan akan mengupayakan perbaikan. Saya keliling di sekolah ini, insya Allah akan saya kelilingi di 1000 sekolah kurang lebih yang ada di Kabupaten Pandeglang. Dimulai dari minggu kemarin saya sudah berkeliling di beberapa sekolah. Nah, hari ini saya keliling di daerah Cimanuk, termasuk besok nanti akan ke Cipecang, akan ke Mekarjaya, ke Banjar, dan ke kecamatan-kecamatan yang lain. Untuk apa? Yang pertama adalah untuk memastikan pelayanan sarana dan prasarana sekolahnya itu
benar-benar memiliki sarana dan prasarana yang mumpuni supaya ada kenyamanan bagi para siswa-siswi belajar, juga ada kenyamanan bagi para gurunya. PMK Pandeglang juga akan menggandeng pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk mempercepat perbaikan sarana dan prasarana yang mengalami kerusakan. Ariel Maranus dan Septiana Wahyudi melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Inilah suasana rumah duka korban mutilasi berinisial SA Desa Rancasangkal, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang, Banten. Sanak saudara yang berada di rumah korban terus berkumpul sembari mempersiapkan tahlilan dan doa untuk almarhumah. Mereka tidak menyangka keluarganya meninggal mengenaskan karena dibunuh oleh kekasihnya dengan dimutilasi di area perkebunan di Kecamatan Gunung Sari. Anak pasangan Mastura dan Samsiah ditemukan 5 hari setelah dibunuh dan jasadnya ditemukan oleh petani yang tengah membabat ilalang. Salah satu sanak saudara korban menyampaikan ia tidak terima korban disebut hamil di luar nikah. Korban dikenal sebagai gadis baik-baik yang memiliki jiwa lemah lembut serta rajin mengaji. Apalagi Rukiah juga tahu bahwa korban sebelumnya mengaku mengalami menstruasi saat menjelang Lebaran Idul Fitri Maret 2025 lalu. Sebab keduanya sering menghabiskan waktu bersama. Saya karena hamil ya, saya sebagai keluarga nggak terima karena korban tuh ketemu sama si cowok itu baru 1 kali ini, udah lama nggak ketemu kan. Korban tuh selalu rajin ngaji, pokoknya baik, nggak kemana-mana tuh, selalu di rumah. Dulu kan pas kemana-mana sama saya juga kan, bulan puasa juga dia masih menstruasi kan. Dia bilang kayak gini, Lebaran bisa ikut Idul Fitri nggak ya? Menurut saya anak baik-baik, Pak. Artinya nggak macem-macem, nggak aneh-aneh ya Pak ya? Nggak aneh-aneh, tahu persis. Cukup rajin juga orangnya katanya Pak ya? Rajin. Pak, dengan keadaan seperti ini keluarga tuntutannya apa sih Pak? Ya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, mohon dihukum seadil-adilnya sesuai dengan keluarga kami ya. Selaku keluarga kami tidak terima, Pak. Mohon dihukum seberat-beratnya, kalau bisa nyawa bayar nyawa lah. Sedangkan MY, pelaku pembunuhan SA, kini menunggu sidang di Pengadilan Negeri Serang. Pelaku terancam hukuman mati dan penjara seumur hidup. Ariel Maranus dan Aji Ramadan melaporkan dari Kabupaten Serang.